Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Nanda Danisa Humaira dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertukaran dan juga teori percampuran dengan dosen pengampu Bapak Iksan Hamidi, SHI, MSI. Prinsip-prinsip dalam akad. Dalam pembentukan akad-akad bank syariah, yang pertama itu ada wa'ad. Wa'ad atau disebut juga dengan perjanjian yang mana bersifat tidak mengikat. Jikalau tidak ditepati, maka yang berdosa hanya yang membuat janji. Yang kedua ada akad. Akad disebut juga dengan kontrak, yang mana akad ini bersifat mengikat antara dua belah pihak. Nah, dalam akad itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada akad tijarah, yang kedua akad tabarru. Akad tijarah adalah akad yang mana transaksinya yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dan sebaliknya, kalau misalkan akad tabarru itu adalah akad atau transaksi yang tujuannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akad tijarah terbagi menjadi dua, teori pertukaran dan teori percampuran. Teori pertukaran adalah transaksi yang digunakan yang mana menjamin keuntungan yang sudah pasti, baik laba, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan sudah ditentukan. Dua, teori percampuran adalah kontrak dalam perniagaan yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagan teori pertukaran. Nah, teori pertukaran ini mencakup dua, objek pertukaran dan juga waktu pertukaran. Objek pertukaran itu ada tiga, yang mana keterangannya bisa dilihat di atas saya ini. Yang pertama itu adalah ain bin ain, yaitu aset dengan aset. Yang kedua ada ain bin dayin, yaitu aset dengan uang. Yang ketiga ada dayin bin dayin, yaitu uang dengan uang. Adapun waktu pertukarannya ialah nakdan dan ghairul nakdan. Nakdan ini adalah secara tunai, seperti contohnya ialah barang yang on the spot dan lalu kita bayar. Yang kedua ada ghairul nakdan atau penangguhan atau penyerahan barang atau penyerahan uang. Selanjutnya kita membahas tentang bagian dari teori percampuran. Teori percampuran ini mencangkup tiga hal, yang mana keterangannya bisa dilihat di atas saya ini. Yang pertama itu adalah ain bin ain, yaitu aset dengan aset. Nah, ain bin ain ini terdiri dari sirka abdan, yaitu keterampilan dengan keterampilan. Misalkan saya mempunyai skill memasak dan begitu pula dengan teman saya memiliki skill memasak. Jadi kami sama-sama memodalkan atau memberikan keterampilan kami dalam bisnis tersebut. Nah, yang kedua ada ain bin dayin, yaitu aset dengan uang. Nah, ain bin dayin ini mempunyai atau terdiri dari dua, yaitu sirka mudarrabah dan sirka wujuh. Sirka mudarrabah itu contohnya ialah percampuran antara modal dengan skill. Jadi misalkan saya menjadi pemodal dan teman saya itu menyalurkan skillnya, misalkan skillnya memasak tadi. Yang kedua itu adalah sirka wujuh, yaitu pencampuran antara modal atau uang dengan image atau citra. Jadi misalkan Bu Tina itu mempunyai modal atau uang, nah sedangkan saya itu mempunyai image atau citra perusahaan yang bagus gitu. Jadi Bu Tina itu memberikan modalnya kepada perusahaan saya. Nah, selanjutnya ialah dayin bin dayin, yaitu uang dengan uang, yang mana dayin bin dayin ini terdiri dari dua juga, yaitu syirka mufawadah dan syirka inan. Syirka mufawadah itu adalah menyalurkan modal dengan modal. Jadi saya menyalurkan modal dan begitu pula dengan teman saya. Di sini persentase modalnya itu sama. Misalkan saya menyumbang 500.000, maka teman saya menyumbangkan uang sebesar 500.000 juga. Nah, sedangkan kalau misalkan syirka inan itu adalah menyalurkan atau memberikan dana atau modal dengan presentasi yang berbeda. Misalkan saya menyetorkan modal sebesar 300.000, dia menyetorkan atau teman saya itu menyetorkan sebesar 200.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip akad, yang mana prinsip akad ini terdiri dari dua, yaitu akad tabarru dan akad tijarah. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang akad tabarru. Akad tabarru ini yang pertama ialah qard, yaitu meminjamkan uang tanpa imbalan. Contohnya seperti saya meminjam uang kepada Dini sebesar 1 juta dan saya mengembalikan kepada Dini sebesar 1 juta. Nah, yang kedua ada yang namanya wadiah. Wadiah ini adalah menitipkan barang, contohnya seperti deposit pos.
Yang ketiga itu adalah wakalah. Wakalah ini ialah contohnya meminjamkan jasa kita tanpa syarat dan tidak diberikan keuntungan atau laba. Contohnya dalam membantu seseorang nenek-nenek yang sedang menyeberang di jalan dan yang membawa banyak barang yang berat. Di situ tanpa syarat atau bahkan tanpa diberikan upah, saya membantu beliau mengangkat barang tersebut. Itu contoh dari wakalah. Yang keempat itu adalah kafalah, yaitu meminjamkan jasa tetapi dengan adanya syarat. Contohnya di sebuah panti asuhan itu membutuhkan guru yang bisa mengajarkan baca tulis Al-Quran. Nah, tentunya syarat untuk menjadi guru tersebut ialah harus pandai dalam membaca Al-Quran walaupun tidak diberikan imbalan atau uang. Nah, yang selanjutnya ialah adanya ran ini adalah meminjamkan uang akan tetapi ada barang yang dititipkan atau bisa juga disebut dengan gadai. Contohnya seperti ketika saya ingin meminjam uang di pegadaian sebesar 1 juta. Nah, akan tetapi saya harus menjamin dengan barang saya, misalkan cincin seberat 1 gram. Nah, baru saya mendapatkan pinjaman uang tersebut. Nah, yang selanjutnya setelah ran itu ada hibah. Hibah itu memberikan sesuatu dengan sukarela. Contohnya ketika misalkan si Ahmad itu mempunyai banyak motor. Nah, banyak motor ini ia menghibahkan atau memberikan motornya itu kepada saya yang mungkin karena adanya unsur rasa kasihan ataupun tolong menolong tadi. Nah, selanjutnya ada yang namanya wakaf. Wakaf ini adalah menahan nilai pokok benda dan menyedekahkan nilai manfaatnya atau nilai gunanya. Contohnya ialah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Yang terakhir adalah hiwalah. Hiwalah ini adalah mengambil ahli piutang untuk membantu. Seperti contohnya Butina itu meminjamkan uang kepada saya. Sebesar 5 juta. Nah, beliau menyuruh saya untuk mengembalikan kepada si Nisar. Nah, si Nisar ini merupakan pengambil alih piutang Butina dari saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang akad ijarah. Akad ijarah itu terbagi menjadi 2, yaitu teori pertukaran dan teori percampuran yang seperti dijelaskan sebelumnya. Nah, teori pertukaran itu atau teori jual beli yang mana keuntungannya yang pasti terdiri dari 4. Ada murabahah. Murabahah adalah jual beli yang mana keuntungan itu ditentukan oleh si penjual. Contohnya, ketika saya dengan modal 1.000 membeli pena dan saya menjual dengan harga 5.000 dan lalu dibeli oleh si Tina, gitu kan? Dibeli dengan Tina, dia sudah tahu bahwa modal membeli pena itu hanya 1.000, tetapi saya menjualnya 5.000. Karena otomatis ketika dia membeli, otomatis dia setuju dengan harga yang saya tawarkan. Nah, dalam hal ini tercipta dengan yang memenuhi tentang antara diminkum tazlamuna wala tuzlamun, yaitu suka sama suka dan juga tidak menzolimi dan dizolimi. Yang kedua ada akad salam. Akad salam ini ialah pesan dulu, pembayaran dilakukan secara tunai. Nah, contohnya seperti saya memesan baju dengan ukuran dan diameter pergelangan tangan, kaki dan sebagainya sudah saya berikan kepada si pemesan gitu. Lalu saya menentukan nih, misalkan saya membayarnya di awal secara tunai. Berarti saya membayar kepada si penjual sebesar 500.000 dari biaya pakaian tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah istisna. Sama halnya dengan salam, akan tetapi istisna ini pesan dulu tetapi pembayarannya melalui cicilan. Sama halnya seperti saya tadi memesan baju tadi, ketika saya sudah memesan begitu ukurannya, mau kain apa dan sebagainya, saya melakukan pembayaran cicilan dengan jatuh tempo yang sudah disepakati. Misalkan jatuh temponya selama 5 bulan. Jadi sebelum 5 bulan saya harus melunasi harga sebesar 500.000 tadi gitu. Yang keempat itu adalah ijarah. Ijarah ini adalah sewa menyewa barang atau jasa. Nah, sewa menyewa ini contohnya seperti Maimunah itu mengontrak bangunan yang mana untuk dijadikannya tokoh jualan dengan biaya kontrak atau biaya sewanya sebesar 25 juta per tahun. Nah, yang mana si
kontrakan tadi itu menjadi hak gunanya atau hak manfaatnya itu dipakai oleh si Maimunah. Akan tetapi hak miliknya masih memiliki hak si pemilik dari kontrakan tersebut. Yang kedua ada teori percampuran, yang mana teori pencampuran ini terdiri dari yang pertama yaitu mudarabah. Mudarabah ialah adanya si pemodal atau sahibul mal dengan mudarib, yaitu pengelola. Jika terjadi kerugian secara murni, maka yang menanggungnya adalah sahibul mal atau pemodal. Yang kedua adanya musyarakah. Musyarakah ini adalah dua orang atau lebih yang sama-sama memberikan modal dengan persentase yang berbeda-beda. Nah, jika terjadi kerugian, maka mereka harus membayar sesuai dengan persentase dari modal tersebut. Misalkan ada 3 orang yang mana si A itu memberikan modal sebesar 500.000, yang si B memberikan modal sebesar 300.000, yang si C memberikan modal sebesar 200.000. Ketika terjadi kerugian sebesar 100.000, maka si yang A itu harus membayar sebesar 50.000, yang si B itu membayar sebesar 30.000, dan yang si C itu membayar sebesar 20.000. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya muzarah. Muzarah ini adalah kerjasama pemilik lahan dengan penggarap, yang mana si benihnya itu dari penggarap. Nah, seperti contohnya satu orang itu menjadi pemilik lahan, yang satunya lagi ialah memberikan benih gitu, benih tanaman. Nah, yang selanjutnya adalah musakoh, yang mana musakoh ini adalah kerjasama antara si pemilik kebun dengan si penggarap, yang mana benihnya atau tanamannya sudah disediakan oleh si pemilik kebun. Nah, yang terakhir itu adalah mukabaroh, yang mana mukabaroh ini adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap, yang mana benihnya sudah disediakan oleh si pemilik tanah, jadi penggarap tinggal melakukan mengelolanya saja. Nah, closing statement dari saya ialah dari akad tabarruh itu tidak bisa pindah ke akad tijarah. Dari akad yang awalnya ingin mendapatkan pahala dari Allah tidak boleh menjadi akad ingin mendapatkan untungan atau laba. Akan tetapi kalau misalkan dari akad tijarah ingin menjadi akad tabarruh itu diperbolehkan, karena dari awalnya ingin mendapatkan laba tetapi tidak jadi karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mungkin itu saja penyampaian materi tentang teori pertukaran dan teori pencampuran yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.